Pesugihan adalah istilah dalam budaya spiritual di Indonesia yang merujuk pada praktek supranatural atau ritual untuk mendapatkan kekayaan atau keberuntungan secara tidak wajar. Praktek ini seringkali melibatkan tindakan atau upacara yang dianggap tidak etis atau bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. Penting untuk diingat bahwa praktik pesugihan tidak didukung oleh agama manapun dan dapat merugikan orang lain. Sebagai gantinya, disarankan untuk mencari keuntungan melalui usaha yang jujur dan halal. Suatu ketika, sebut saja namanya Bagas. Sehari-hari ia berada di toko kelontong miliknya. Bagas mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Awalnya, kios itu milik bapaknya. Namun, setelah ia sudah menikah, kini kios kelontong itu resmi menjadi miliknya. Yang namanya berjualan kadang rame, kadang sepi. Gak selalu ada untung dan gak menutup kemungkinan ada hal yang membuatnya rugi. Tapi mau gimana lagi? Iya, terus berharap ada rezeki setiap harinya untuk membeli makan keluarga kecilnya. Suatu malam, ketika ia sedang sendiri, ada seorang bapak tua yang menghampirinya dan mengajaknya mengobrol di bangku yang disediakan di depan kiosnya. "Gimana jualannya hari ini, Nak? Rame?" tanya bapak tua itu kepada Bagas. "Ya, namanya juga jualan, Pak. Kadang rame dan kadang sepi," jawab Bagas dengan santai. Obrolan ringan pun mereka bicarakan cukup lama. Karena memang malam itu situasi jalanan cukup sepi dan kios tidak ada yang membeli. "Ini, Nak, saya kasih amalan. Hitung-hitung bantuin saudara yang lagi usaha, biar usahanya laris. Diamalkan setiap malam sebelum tidur ya, Nak." Bapak tua itu memberikan sepucuk kertas bertuliskan lafal Arab, tapi mudah dipahami bahasanya, seperti bahasa Sunda atau Jawa kuno. Katanya sih jimat penglaris. Setelah memberikan kertas yang diyakini jimat itu, bapak itu langsung pergi meninggalkan Bagas seorang diri. Malam semakin larut, bahkan kondisi warung juga sudah sepi. Bagas pun menutup kiosnya dan beranjak pulang ke kontrakannya. Bagas ini memang bukan penduduk pribumi, melainkan perantauan dari kota lain, tapi masih masuk Jawa Barat juga. "Pak, tadi ada bapak-bapak tua yang ngasih jimat. Katanya sih buat pengalis kios, ini jimatnya." Bagas memberikan jimat itu kepada bapaknya. Bagas kemudian langsung pergi ke kamarnya untuk tidur. Mungkin bapaknya tahu hal-hal mengenai jimat atau benda yang disakralkan lainnya. Makanya ia memberikan jimat tersebut kepada bapaknya untuk dilihat. Keesokan harinya, Bapak Bagas pamit untuk pulang ke kampung halamannya. Beliau bilang akan mencari tahu kebenaran dari jimat tersebut. Sudah seminggu berlalu, entah hanya perasaan Bagas saja, tapi memang kenyataannya pembeli tidak ada sama sekali. Orang belanja di kiosnya yang sebelumnya ada 1 atau 2 orang yang sekedar mampir, kali ini memang tidak ada satupun yang datang. Bagas pun mengabari bapaknya atas keadaan kios yang baru pertama kali dialaminya, tanpa pembeli seorang pun. "Gak apa-apa, mungkin itu prosedur dari amalan jimatnya. Semoga besok sudah ada yang beli," ucap bapak kepada Bagas seolah menenangkan. Hari demi hari dilalui, kios tetap dalam keadaan sepi pembeli. Bagas pun mulai bingung, karena kebutuhan sehari-hari tak terpenuhi. Bagas terpaksa meminjam dari tetangga untuk makan, serta meminjam modal dari temannya. Karena barang dagangan di kios sudah mulai tergerus habis, tak kembali modal. Dalam keadaan bingung, Bagas terpaksa harus menutup kios dan kembali pulang ke kampung halamannya untuk sementara waktu. Setibanya di kampung halaman,
Bagas menerima perilaku yang tidak enak dari adik perempuannya yang bernama Mega. Adik perempuannya menerkam Bagas dengan ganas. Memang bukan pertama kalinya bagi Bagas mendapati adik perempuannya kesurupan seperti itu. Sebab sejak kecil, memang adiknya cukup sensitif terhadap makhluk gaib. "Kamu siapa? Mau apa datang ke sini?" ucap Mega kepada Bagas. "Sadar, Dek, ini abang." Bagas mencoba menyadarkan Mega. Selang beberapa lama, adiknya sadar dengan sendirinya. Menurut ibunya, sejak seminggu kemarin, Mega sering kesurupan, tidak seperti biasanya. Bagas sontak kembali ingat pada jimat yang sudah dikasihkan kepada bapaknya. "Pak, apa mungkin ini ada hubungannya dengan jimat itu ya? Mega sering kesurupan dan kios juga semakin sepi," kata Bagas kepada bapaknya. Bapaknya hanya bisa diam. Tepat di hari ke-9, setelah diamalkannya jimat penglaris tersebut, pada malam harinya terjadi hujan angin di daerahnya yang membuat khawatir, takut ada longsor atau hal yang lainnya. Bapak menyuruh Bagas untuk mengumandangkan azan agar hujan angin segera berhenti, sekaligus meminta perlindungan agar tidak terjadi hal-hal yang mengerikan. Selesai mengumandangkan azan dan hujan cukup reda, tiba-tiba terdengar gemuruh dari atas bukit. Entah apa yang terjadi. Mereka langsung berhamburan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Apakah sebuah batu atau tanah yang longsor ke bawah? Namun gemuruh itu bukan berasal dari bebatuan ataupun tanah. Setelah diamati, tiba-tiba terdapat banyak sekali pasang mata yang menatap tajam ke arah keluarga Bagas. Belum jelas sosok apakah itu. Setelah Bagas menyorot ke arah pasang mata itu dengan lampu senter, barulah terlihat banyak sekali kawanan monyet yang sedang bergelantungan di atas pepohonan. Monyet-monyet itu seakan memantau keluarga Bagas dari kejauhan. Tidak lama berselang, monyet-monyet itu berteriak gak karuan, membuat panik seluruh keluarga. "Cepat, kembali masuk ke rumah," perintah Bapak Bagas ke semua keluarga. Mereka berlarian masuk ke rumah dan menutup semua pintu, jendela, agar para monyet tidak bisa memasukinya. Terdengar suara teriakan monyet yang tadinya berada di pepohonan, kini sudah berada di atas genting rumah. Kawanan monyet itu mengepung rumah keluarga Bagas. "Pak, Ibu takut." Ibu Bagas ketakutan. Suara genteng pecah dan pintu yang dibuka paksa menambah kengerian keluarga itu. Setelah beberapa saat, suasana ngeri itu berlangsung. Suara-suara itu mulai mereda. Bagas mengintip dari balik jendela, memastikan kondisi di luar sudah mulai aman. "Pak, kayaknya monyet-monyet itu sudah pergi," Bagas berucap kepada bapaknya. Ternyata memang sudah tidak ada kawanan monyet itu. Tak berapa lama, Mega, adik Bagas kesurupan. Yang lebih aneh, kali ini pergerakannya sangat lincah. Layaknya seekor monyet berlari melompat ke sana kemari, dan berdirinya pun seperti monyet. Tak ingin semakin menjadi, Bapak langsung merangkul dan menegap tubuh putrinya itu. Sempat ada gigitan di tangan Bapak, namun beliau hanya bisa menahan sambil menyuruh Bagas pergi ke seorang ustadz yang terkenal di daerahnya untuk mengobati Mega yang sedang kesurupan. Bagas pun bergegas menemui sang ustadz. Rupanya Pak Ustadz tersebut seperti sudah tahu ketika didatangi Bagas tengah malam itu. Mereka bergegas untuk kembali ke rumah mengobati Mega yang kesurupan. Di perjalanan pulang, nampaknya para warga ikut mengawal mereka berdua. Para warga tersebut mendengar kegaduhan yang terjadi di rumah Bagas, dan mereka ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
Sesampainya di rumah, tubuh Mega sudah terikat di ranjang. Kedua tangan dan kakinya diikat menggunakan sebuah tali dari kain. Mulutnya pun ikut dibungkam menggunakan syal agar tidak teriak-teriak. Melihat kondisi adiknya, Bagas pun iba dan mencoba untuk membuka ikatan itu. Tapi bapaknya melarang agar tidak ada sesuatu hal yang mencelakakan dirinya atau orang lain, katanya. Pak Ustadz kemudian mencoba berkomunikasi. "Siapa kamu? Kenapa kamu di sini?" Tatapan Mega tajam langsung mengarah kepada Bagas yang memang berada di dekatnya. Tatapannya begitu tajam dengan raut wajah yang menyeramkan. Sosok di balik tubuh Mega pun akhirnya berbicara kepada Bagas. "Bodoh kamu, saya kasih jimat malah dikasih ke bapakmu. Aku, siluman monyet penunggu jimat itu. Aku yang akan membawamu menjadi tumbal." Pak Ustadz lantas menanyakan keberadaan jimat tersebut pada bapaknya. "Pergi kamu, jangan ganggu anak ini," kata Pak Ustadz mencoba mengusir siluman monyet itu. Sosok siluman itu malah tertawa keras. "Tidak, sebagai gantinya, aku akan membawa anak ini sebagai tumbalnya." Siluman itu memberontak. Pak Ustadz mulai melafalkan doa-doa. Mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Ustadz, siluman itu kepanasan. Pak Ustadz lantas meminta korek, kemudian membakar jimat itu sampai habis. Jangan dibakar jimatnya." Kembali sosok itu berteriak. "Kamu harus sadar, dunia ini hanya milik Allah. Tidak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah yang Maha Kuasa." Sosok itu pun sudah tak ada lagi, dibarengi Mega yang menangis kesakitan. Warga akhirnya membubarkan diri. Tali yang tadinya digunakan untuk mengikat tubuh Mega sudah dilepaskan. Pak Ustadz memanggil Bagas dan bapaknya untuk membicarakan masalah itu. Kayaknya ada dukun yang mengadakan pesugihan monyet, terus nyari tumbal buat kejayaan dirinya dan ngebohongin kalian bahwa ini adalah jimat penglaris, kata Pak Ustadz menjelaskan. Mendengar pernyataan tersebut, Bagas dan bapaknya sangat menyesali perbuatan dan segera bertobat meminta ampun kepada Allah. Pak Ustadz tersebut juga berpesan, jangan sekali-sekali percaya kepada orang yang baru dijumpai ataupun yang sudah lama kenal yang mengiming-imingi suatu kekayaan yang instan dengan cara-cara gaib. Orang awam tentunya akan menjadi sarana empuk untuk dijadikan tempat atau korban dari ilmu hitam itu. Kejadian yang sudah berlalu dijadikan pelajaran dan cara agar meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuasaan dan pertolongan selain Allah. Semoga para pendengar terhibur dengan cerita singkat ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.